Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Apa kabarnya? Boleh saya lihat senyum Bapak Ibu? Ya, biar saya semangat gitu ya. Gak kerasa kita sudah masuk minggu kedua bulan Desember, dan minggu depan kita semua sudah merayakan Natal bersama, baik dari Rengas Dengklok, Kerawang, dan Lipo Cikarang akan bergabung di tanggal 14 hari Sabtu nanti. Kita ketemu semua ya. Gak kerasa satu tahun ini kita berlalu dengan cepat, dan saya yakin dan percaya ada banyak kisah bersama Tuhan. Pasti jawabannya adalah kisah yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kayak bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, yang tiada habisnya. Dan pada sore hari ini kami membawa ucapan syukur yang berlimpah bersama dengan jemaat tempat ini, orang-orang yang kami kasihi. Kami membawa Tuhan cinta kami kepadamu, karena kami sudah merasakan cinta yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak meminta apa-apapun kepada kami, tapi dengan apa yang kami punya, kami mau membawanya Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanda cinta kami yang mungkin tidak seberapa Tuhan, karena dibandingkan dengan pengorbanan-Mu, dibandingkan dengan kasih setia-Mu, itu tidak ada nilainya. Tapi kami mau Tuhan, kami mau melakukannya. Terima kasih. Kami datang dengan ucapan syukur, dan kami tahu kehadiran-Mu terus ada bersama kami, dan tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin.
Tangan kami terangkat Tuhan, karena kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Bukan karena kami ingin menerima banyak berkat-Mu, tapi kami sudah menerima banyak daripadamu. Kami sudah menerima cinta-Mu, kami sudah menerima pengampunan daripadamu. Kami menerima keselamatan, kami menerima berkat yang banyak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau tangan kami terangkat ke atas Tuhan, kami nyatakan bahwa Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami umat bertempat ini lebih lagi menaikkan pujian kami sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Mari semua katakan amin. Terima kasih lagi buat Allah kita. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Suaranya gak kedengeran soalnya. Ya, kita memuji Tuhan.
bertugas untuk pengumuman, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom puji Tuhan. Hari ini kalau bisa dibilang ibadah terakhir kita di tahun ini, di tahun 2024. Jadi minggu depan hari Sabtu kita bersama-sama untuk merayakan kelahirannya Tuhan kita Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat kita. Nanti ya hari Sabtu ya jam 5 di Alam Sari sama-sama dengan Niko juga. Jadi sama-sama kita bersuka cita, sama-sama juga kita mau menyambut kerajaan itu sendiri ya. Untuk ibadah sepekan ini bakal tidaklah semua dari ibadah pemuda remaja, super kid maupun dewasa muda. Nanti akan ada lagi tanggal 5 Januari. Jadi tahun baru kita baru ketemu lagi. Besok sih masih ketemu ya, kami Sabtu depan ya di perayaan Natal. Pemuda remaja juga Natalnya tanggal 21 masih ada ibadah. Jadi ibadah pemuda remaja Natalnya. Jadi baru ketemu lagi tanggal 5 untuk ibadah umum ya hari Minggu. Dan sampai hari ini juga masih buka untuk bagi jemaat. Mari sama-sama kita membantu menyukseskan acara Natal. Bisa dengan cara mengirimkan dana, bisa juga melalui amplop yang sudah disediakan, bisa juga transfer ke nomor tersebut. Ada ya? Ya di WA juga ada ya. Kita tidak paste ya. Oke. Tidak ada lagi, kita mau sama-sama mau berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Kau telah kumpulkan kami untuk sama-sama memuji dan menyembah-Mu Bapak. Kami yakin bahwa di bulan ini di mana Kau sudah lahir untuk kami semua, Kau mau rela lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus kami semua Bapak. Bapak, juga kami berdoa untuk gembala kami, untuk Cebi. Kami percaya bahwa setiap apa yang dia lakukan Bapak, kami percaya itu semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan juga kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bersama datang daripada-Mu, sehingga kami memberikannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Anugerah Tuhanlah yang membawa setiap kami untuk kami boleh datang dan memuja, menyembah-Mu. Dan kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang kebetulan bagi kami. Semua ada dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan biar sore hari ini Bapa lawat setiap kami. Biar kehadiran-Mu segalanya bagi kami, membawa kami untuk lebih lagi Tuhan, menikmati Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Karena kami boleh merasakan betapa kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan hari ini Bapa kami boleh datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur oleh semua karena kebaikan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Dan biar setiap kami boleh menikmati Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi untuk mengenal akan Engkau, mengenal akan kasih-Mu yang luar biasa, mengenal akan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, mengenal betapa karya-Mu yang sudah selesai di atas kayu salib, itu biar menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga penggenapan karya-Mu Tuhan menjadi penggenapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Sehingga ini semua yang datangkan luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk PKW kita sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Oke, nah minggu ini Bapak Ibu Saudara adalah minggu yang terakhir ya untuk kita beribadah di tahun 2024 ini. Karena besok kita beribadah di Alam Sari di sana ya untuk merayakan momen Natal kita ya, dan saya percaya ini akan jadi berkat bagi kita semuanya, amin. Sehingga jangan dilewatkan ya, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh hadir ya, bawa teman-teman saudara juga untuk menikmati momen Natal ini ya, sehingga momen ini menjadi momen yang luar biasa di akhir tahun. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tahun yang baru. Ada banyak orang seringkali ya dibawa dalam sebuah pandangan nggak ngerti ya tahun yang akan datang tuh kayak apa gitu ya. Ada situasinya seperti apa, inflasi mungkin terjadi ya, dan apalagi ya, sehingga ada begitu banyak hal yang membuat kita mungkin takut ya, cemas, khawatir dengan situasi kondisi yang ada. Tetapi saya percayakan Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur ketika kita memasuki tahun yang baru, kita lewati Natal dulu. Dan saya percaya melalui Natal, kita mendengarkan begitu banyak kebenaran firman Allah yang luar biasa. Amin. Sehingga kebenaran firman Allah inilah yang terus menjadikan kekuatan buat kita. Bahkan ini menjadi sebuah pondasi yang membuat kita akhirnya ini dikuatkan terus di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, ada sesuatu perasaan yang gak enak, takut, khawatir, saya percaya jawabannya adalah apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Di mana penggenapan karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib itu harusnya menjadi bagian dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang seringkali menjadi masalahnya adalah ada banyak kita tidak memahami tentang kebenaran firman Allah ini. Sehingga ketika kita tidak memahaminya, akhirnya cara pandang kita tidak sebagaimana firman yang sesungguhnya yang harusnya kita nikmati ya. Sehingga oleh sebab itu saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk terus belajar ya, bagaimana cara pandang kita terhadap setiap kebenaran yang mungkin Bapak Ibu Saudara dengar ya. Karena ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pandangan yang salah tentang kebenaran firman Allah, maka akan keseluruhannya juga jadi salah. Tetapi ketika saudara memahami dengan benar, yang menafsirkan setiap kebenaran firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka saya percaya ini akan jadi berkat buat kita. Amin. Jadi sebelum kita sama-sama dengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Karena Dia Allah yang baik. Amin. Oke, nah sore hari ini saya rindu membawa Bapak Saudara dalam tema yang sangat luar biasa. Judulnya apa temanya? Jangan takut. Ya, gambarnya itu ya para murid lagi naik perahu gitu ya, terombang-ambing oleh ombak yang luar biasa, dan ada Tuhan Yesus di situ. Ya, dan saya percaya inilah sesuatu yang harusnya kita pahami. Perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini dipenuhi dengan begitu banyak ketakutan, kekhawatiran. Ya, takut masa depan, takut bagaimana kehidupan anak-anak kita, takut bagaimana pekerjaan kita selanjutnya, takut bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Tapi saya ingin pastikan, Tuhan berkata apa? Jangan takut, amin. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan mengupas setiap kebenaran firman Allah ini, supaya ini semuanya berdampak luar biasa. Ya, saya akan bawa Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal, ya, karena ini sesuatu yang luar biasa. Amsal 21 ayat 31, perhatikan di situ. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-31 dikatakan di situ, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan.
Amin. Iya, ada banyak orang seringkali mengandalkan kuda, mengandalkan usaha, mengandalkan kekuatan daripada hal yang lain daripada Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya kemenangan ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Amin. Iya, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini boleh mengandalkan apapun, tetapi saya ingin sampaikan kemenangan hanya ada di tangan Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan kemenangan. Banyak orang berpendidikan tinggi S1, S2, S3, ya, mungkin S-teler juga gitu ya. Tetapi ada banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan dan kegagalan. Ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak punya S, Bapak Ibu Saudara ya, tapi mereka berhasil, mereka diberkati. Saya percaya bukan mereka ya kurang pinter gitu ya, bukan mereka kurang hikmat, tapi saya percaya ada sesuatu yang harusnya kita percayai, yaitu keberhasilan dan kemenangan ada di mana? Di tangan Tuhan. Amin. Iya. Nah, banyak orang seringkali mengandalkan pendidikannya, seringkali mengandalkan jabatannya, seringkali mengandalkan kekuatannya. Tapi saya ingin sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saudara akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa ketika saudara mengandalkan siapa? Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya ngelukirkan saudara, andelin Tuhan makanya ya. Haleluya ya. Karena ada banyak kita seringkali tidak memahami ini. Kuda itu berbicara tentang usaha kita yang terus-menerus dikerjakan oleh kita tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, ada banyak orang tidak mengalami keberhasilan karena mereka mempercayai pada usahanya, kekuatannya. Mereka nggak sadar, ya harusnya mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka mengalami keberhasilan mereka, Bapak Ibu Saudara, berdampak pada begitu banyak keburukan yang seringkali terjadi. Ya, tanpa disadari ada banyak orang mungkin saking rajinnya, semangatnya gitu ya, bekerja lupa dengan keluarganya. Ada orang-orang yang mungkin banyak mengumpulkan hartanya tapi kehilangan keluarganya. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, ya nggak tahu gimana. Ya akhirnya mereka mengalami keberhasilan tetapi dipenuhi dengan kegagalan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Amin. Mungkin kita nggak sekaya orang lain, tapi kita berbahagia di dalam Tuhan. Mungkin ya kita tidak ya semegah orang lain rumahnya, tapi kita memiliki rumah yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena itulah yang banyak orang harapkan, di mana mereka menjalani hidup mereka dengan tenang, penuh dengan kebahagiaan. Dan saya percayakan ini semuanya terjadi karena kita mempercayai dan mengandalkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini poin yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara akan dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat di dalam 1 Yohanes ya, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Ketakutan seringkali datang di dalam perjalanan kehidupan kita ya, karena situasi kondisi yang ada. Dan tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengalami itu dalam perjalanan hidupnya ya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan baca di sini. Ya, saya memiliki penawar rasa takut yang membuat saudara hari-hari ini, kedepannya nanti tidak akan pernah lagi merasakan ketakutan yang luar biasa. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara dan tidak menemukan Injil di dalamnya, tidak menemukan kacamata di mana kita bisa melihat Injil di dalamnya, maka seringkali yang ada adalah kita dibawa di dalam sebuah pemahaman perjanjian yang lama, di mana kita melakukan segala sesuatu dengan usaha diri kita, dengan kekuatan kita, untuk supaya kita mengalami yang namanya keselamatan. Supaya kita dibenarkan, supaya kita dikuduskan, kita harus melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita memakai kacamata Injil dalam perjalanan hidup kita, melihat melalui kacamata perjanjian yang baru, di mana Yesus sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa, maka kita akan melihat bahwa ternyata itu semuanya bukan karena usaha kita, tapi karena usaha siapa? Usaha Tuhan. Nah, ketika kita membaca ayat ini, banyak orang seringkali pakai kacamata yang lama, sehingga akhirnya mereka berpikir di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Akhirnya kita merasa ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita merasa kasih kita terhadap Tuhan itu kurang. Padahal yang sesungguhnya di sini, ya, Yohanes sedang membawa setiap kita untuk dapat melihat betapa kasih Tuhan yang besar. Dia tidak membawa untuk supaya kita melihat kasih kita terhadap Tuhan, tetapi membawa kita untuk melihat kasih siapa? Tuhan terhadap
kita. Amin. Sehingga kalau kita semakin melihat dan memandang kepada kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka saya percaya ketakutan dan kekhawatiran hilang. Amin. Iya, karena kasihnya luar biasa. Iya, memenuhi hidup kita. Nah, ini semuanya berbicara bukan tentang kasih kita, ini berbicara tentang Tuhan. Kalau saudara berbicara tentang kasih, berarti berbicara soal siapa? Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, ini poinnya. Jadi dibacanya, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Amin. Iya. Tuhan yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Jadi ini bukan berbicara soal saudara, kasih saudara terhadap Tuhan, tapi berbicara bagaimana kasih Tuhan yang besar itu sudah datang dalam hidup saudara. Jadi saya ngomongin saudara, itu bukan tentang kamu. Iya, itu tentang siapa? Tentang Tuhan yang mengasihi kamu. Amin. Iya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa ya. Jadi kalau saudara belum memandang Tuhanmu yang besar, yang penuh kasih terhadap engkau, maka engkau akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Seakan engkau berjalan sendiri, nggak mengerti bagaimana harus menghadapi situasi kondisi yang ada. Karena saudara merasa harus melakukan sesuatu nih. Iya. Kadang-kadang kan kita diajarinya bagaimana kita harus berkenan kepada Tuhan dengan usaha kita. Akhirnya bagaimana caranya ya? Nah, kalau saudara memandang dari kacamata perjanjian lama, maka di sini saudara akan merasa bahwa apalagi ya yang harus saya lakukan supaya kasih saya terhadap Tuhan itu sempurna. Makanya ada banyak orang akhirnya melakukan sesuatu. Oh, kayaknya kurang doa kali ini. Makanya toko saya kurang ramai karena saya kurang doa. Yang tadinya 1 jam ditambah jadi berapa jam lagi? Karena dia berpikir dengan melakukan itu, maka tokonya akan apa? Diberkati. Usahanya akan diberkati. Pekerjaannya akan diberkati. Kalau itu kurang, ditambahlah lagi. Pakai doa puasa. Nah, saudara akan dibingungkan. Karena doa puasa itu macam-macam. Ada doa puasa Daniel, ada doa puasa apa? Esther, ya gitu. Yang buat perempuan, yang Daniel mungkin buat yang cowok gitu ya. Kira-kira ada yang tahu puasa Daniel kayak gimana? Iya, katanya nggak makan daging gitu ya saudara ya. Jadi makan sayur, iya gitu ya, supaya bapak ibu saudara nanti jadi lebih sehat. Jadi pas hari-hari ini banyak undangan pernikahan, sayang bener, amin. Iya, karena isinya ada daging semua. Iya, banyak orang merasa dengan melakukan itu akhirnya dia semakin berkenan kepada Tuhan. Dia merasa dirinya semakin kudus karena nggak makan daging. Iya. Jadi akhirnya tanpa disadari mereka berfokus pada usaha diri mereka. Iya. Kuda berbicara usaha diri. Itu tidak akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Ayo belajar percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Amin. Belajar percaya kepada kasih Tuhan yang besar ini. Dia itu Allah yang sudah mengasihi kita. Bahkan dia rela mengaruniakan anaknya untuk bagi kita. Apalagi sih yang dia tidak akan berikan buat saudara. Nah, seringkali ini yang menghalangi kita untuk dapat menikmati semua kebaikan Tuhan. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri. Iya. Jadi banyak orang hari-hari ini tidak bisa menikmati Tuhan lebih lagi karena mereka selalu merasa bahwa aduh ada yang kurang nih, ya, apalagi yang saya harus lakukan nih. Mereka berpikir dengan mereka rajin ke gereja Tuhan akan memberkati mereka. Mereka berpikir dengan rajin berdoa Tuhan akan memberkati mereka. Mereka lupa bukan itu yang diminta sama Tuhan. Mereka harusnya menyadari kasih Tuhan. Maka ketika mereka menyadari kasih Tuhan yang besar, maka itu akan memenuhi hati mereka. Jadi ke gereja bukan lagi untuk supaya diberkati, tapi karena mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak lagi yang bisa menghalangi, saudara. Ya, karena kalau saudara datang ke gereja hanya supaya diberkati, ketika toko saudara lebih diberkati, maka yang menjadi masalahnya saudara nggak akan pernah datang ke gereja. Karena merasa sudah diberkati. Nah, lawannya Tuhan bukan berhala-berhala yang mungkin banyak orang bayangkan. Lawannya Tuhan adalah apa? Mammon, uang. Iya, ada banyak orang nggak ibadah, banyak orang nggak datang sama Tuhan karena mereka merasa apa? Punya uang. Dan bahkan ketika toko mereka majunya luar biasa, saya percaya mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Karena sayang, iya, di situ banyak apa? Banyak uang. Ya, jadi akhirnya ada banyak orang seringkali bingung ini mesti gimana nih, gitu. Ya. Kita harus melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, perbuatan bukan lagi dalam poinnya apapun. Perbuatan saudara harus berdasarkan
iman. Makanya ketika saudara datang ke gereja, berdoa, memberi dan lain sebagainya, itu karena tindakan iman, perbuatan iman. Banyak orang harus berbuat baik, tapi itu bukan perbuatan iman. Kita harus, saudara, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. Suatu ketika ada orang nanya sama saya, Pak Cepi, saya kan dagang minuman nih. Ya, kira-kira kan kalau menurut Alkitab, ya bisa boleh, bisa enggak gitu kan. Dia pun merasa enggak enak. Kalau saya ganti aqua nanti jualannya atau air mineral begitu ya, enggak perlu nyebut merek gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah saya akan diberkati? Kira-kira saya jawabnya apa, saudara? Kalau saya jawab diberkati terus dia dagang air mineral enggak diberkati, kira-kira gimana? Saya yang kena apa? Kena masalah. Loh, katanya diberkati kalau dagang air mineral, kok ternyata enggak gitu. Kalau saya bilang enggak boleh, kira-kira gimana? Oh, kalau gitu saya dagang minuman keras aja udah gitu. Kata Pak Cepi, dagang minuman keras, serba salah. Jadi apa yang harus dikatakan, saudara? Kalau kamu punya iman, amin, silahkan. Iya. Jadi kalau hari ini ada orang hari Minggu mau tutup tokonya, harus sesuai dengan imannya, amin. Iya. Bukan gara-gara supaya diberkati ya saya tutup toko, nanti datang ibadah. Nah kalau diberkati, kalau enggak, ya, waduh sayang pas toko sebelah rame lagi hari Minggu, sayang bener, saya nyesel saya ke gereja katanya gitu. Mendingan saya bukan, karena mereka melakukannya bukan karena sesuai dengan imannya, karena mereka ingin diberkati lebih dan lebih lagi. Mereka ingin mendapatkan apa? Iya. Jadi Tuhannya bukan lagi Tuhan Yesus, tapi Tuhannya siapa? Uang. Iya. Jadi ini masalah. Makanya di dalam semua tindakan, perbuatan itu bukan cuma sekedar perbuatan baik. Tidak, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Amin. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu karena iman. Perempuan pendarahan 12 tahun megang jubahnya Yesus karena apa? Iman. Karena iman. Amin. Banyak orang di situ mungkin pegang jubahnya Yesus juga enggak sembuh. Hanya dia yang sembuh karena dia melakukannya dengan iman. Iya, dengan iman. Ya, jadilah sesuai dengan iman. Amin. Jadi kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu, kita mempercayai Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi kalau saudara mau ibadah, mau memberi, mau apapun, karena saudara punya iman. Ini merupakan tindakan iman. Ya. Perbuatan saudara, perbuatan sesuai dengan iman saudara. Nah ini poinnya. Jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan ingin membawa setiap kita hari-hari ini. Sebagai penawar rasa takut, ayo memandang kepada besarnya kasih Allah. Berapa besar kasih Allah? Besar. Sampai rela mati di atas kayu kaisar. Amin. Itulah besarnya kasih Allah, dan Dia lakukan itu supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, para ahli mengatakan, saudara, bahwa bayi yang dilahirkan itu memiliki dua rasa takut. Yang pertama, takut dengan suara yang keras. Yang kedua, dia takut jatuh. Ya. Nah, menurut penelitian yang ketika mereka beranjak dewasa, ternyata mereka memiliki ketakutan yang lebih banyak. Sampai dikatakan mereka memiliki sekitar 7.000 jenis ketakutan dalam hidup mereka. Iya. Jadi ini yang terjadi. Nah, sebenarnya tubuh kita dirancang, Bapak Ibu Saudara, tidak untuk ketakutan. Tubuh kita dirancang untuk iman. Amin. Iya. Nah, rasa takut adalah sesuatu yang asing buat tubuh kita sebenarnya. Iya. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, itulah dimulainya rasa takut. Ketika Allah memanggil Adam, kira-kira gimana? Adam bersembunyi. Iya, karena dia mulai merasakan di situ rasa takut. Jadi ketika dia mendengar, iya, aku menjadi takut. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, mulailah rasa takut itu muncul. Dampak kejatuhan memunculkan rasa takut. Tadinya Adam dan Hawa itu nggak ada rasa takut, nggak ada. Tapi kejatuhan mereka di dalam dosa memunculkan rasa takut. Sejak itu manusia telah hidup di dalam ketakutan. Ya, takut masa depan, takut pada omongan orang lain. Entar orang lain ngomong apa nih?
Gue pakai baju merah, ntar orang lain ngomong apa? Ntar gue pakai baju putih, ntar ngomong apa? Gue pakai baju hitam, ntar orang ngomong apa? Ya udah, jangan pakai baju. Ya kan begitu. Haleluya ya. Jadi pusing ini kan gitu. Kenapa? Karena takut mendengar apa kata orang. Ya, buat jemaat di sini pusing amat. Senggol kiri kan saudara. Pusing amat ya. Haleluya ya. Mendingan kita apa adanya. Amin. Karena kita mau ke gereja, bukan mau ketemu orang. Kita mau ketemu sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Iya, kita mau beribadah. Jadi nggak usah takut. Ini mah bingung ya. Baju atas merah, bawah hijau. Waduh, ya kan gitu. Ya udah Natalan ini. Padahal nanti minggu depan baru Natalan. Aduh, ganti lagi gitu ya. Banyak ya. Jadi ada kita malam ketakutan. Apa kata orang kita takut penyakit, takut ketinggian, mau diajak jalan-jalan ke luar negeri, takut terbang, ya kan begitu. Ya, wah banyak banget ketakutannya. Takut nanti di kamar mandi di WC-nya kesempitan ya gitu. Kumaha ngajepit gitu kan kayak gitu ya. Paranoid. Ya banyak ketakutan. Ternyata kalau diselidiki ada 7.000 rasa takut katanya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa sih sebenarnya rasa takut ini munculnya? Rasa takut ini muncul sebenarnya ya karena dari perasaan terpisah dari Tuhan. Semakin saudara merasakan rasa takut dalam hidup saudara, sebenarnya saudara sedang mulai merasakan keterpisahan. Ya, fokus saudara bukan Tuhan, keadaan, situasi, dompet saudara, ya kan begitu ya, uang saudara, toko saudara, ya kan, keluarga saudara, itu pandangan saudara. Lupa, kita harusnya fokus sama siapa? Sama Tuhan yang mengasihi saudara. Amin. Amin. Ya. Pada waktu Petrus ketakutan di atas perahu, ombaknya begitu besar, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Petrus melihat Yesus. Ya. Dia pikir awalnya hantu. Biasa begitu kalau orang udah ketakutan, ngelihat teman aja kayak penjahat, ya kan begitu. Ya, ngelihat teman aja kayak hantu gitu ya. Ngelihat Yesus kayak hantu, tapi ketika dia tahu Tuhan, dia ingin berjalan di atas air juga. Lalu dia bilang, Tuhan boleh nggak saya jalan di atas air? Kata Tuhan, ayo ke sini. Lalu Petrus berjalan di atas air. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, dia jalan di atas air. Tapi ketika keadaan situasi mulai mengganggu dia, ya, dia mulai tenggelam. Hari-hari ini mungkin saudara orang percaya sama Tuhan, mungkin saudara orang yang diberkati. Pandangannya terhadap Yesus, wah luar biasa, pelayanannya luar biasa. Yesus yang kita tuju, tapi ketika saudara mulai melihat situasi yang lain, ketika pandanganmu dipengaruhi oleh situasi dunia hari ini, perang di mana-mana, moneter mulai masalah, mulai inflasi, dolar naik turun, ya kan, emas juga demikian, membuat saudara takut. Di sini ada yang kalau dolar naik turun takut? Saya nggak takut, iya, karena saya nggak punya dolar. Nyantai aja ya. Jadi ini situasinya yang membuat ada banyak orang fokusnya bukan Yesus. Petrus fokusnya mulai ke keadaan, situasi. Nah inilah yang membuat dia tenggelam. Hari-hari ini mungkin saudara Kristen, mungkin saudara percaya Yesus. Situasi kondisi ketika mempengaruhi saudara, pandanganmu teralihkan di situ, saudara mulai tenggelam. Tenang aja, mati masuk surga, cuma masuk surganya basah kuyup, ya kan begitu saudara ya. Karena habis tenggelam. Yang lainnya lagi habis kemakan api. Makanya saudara diselamatkan seakan seperti keluar dari api. Kenapa hal itu terjadi? Karena pandangan kita. Ya, yang harus mempercayai akan kasih Tuhan yang besar, kita lebih mempercayai pada kekuatan diri kita sendiri. Mulai yang tadinya percaya kepada Yesus yang sudah memberkati saudara, sekarang saudara mulai mempercayai pada pikiran saudara, pada uang saudara. Wah tenanglah, duit gue masih banyak nih, ya kan gitu. Tenang aja lah, situasi kondisi kayak gini masih oke lah. Tiba-tiba gedebok, duitnya habis, ya kan begitu. Nah, ya, situasi sudah tidak terkontrol. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara tenggelam. Nah ketika saudara tenggelam, Petrus tenggelam, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berkata, mengapa kamu tidak percaya? Ya,
Ketika arahmu diarahkan pada kekuatan uangmu, diarahkan pada kekuatan dirimu, kepandaianmu, saudara tidak mempercayai siapa? Tuhan. Ya. Uang boleh ada, itu hanya sebagai sarana. Kuda boleh ada, itu hanya sarana. Amin. Mobil boleh ada, itu hanya sarana. Kita nggak bisa andalin itu, saudara. Kita harus terus mengandalkan siapa tuh? Tuhan. Ya. Kita akan terus mempercayai Tuhan. Tuhan, aku percaya berkat ini semua datang daripada Tuhan. Ya. Sehingga aku mau memuliakan Tuhan dengan semua apa yang ada. Aku mau fokus terus kepada Tuhan, enggak ke yang lainnya. Jadi Petrus diangkat. Mengapa kamu kurang percaya? Tuhan Yesus enggak ngomong kurang doa sih gitu. Enggak, saudara. Ya kan gitu. Perpuluhannya kemana wae? Ya kan begitu. Enggak, saudara. Dia ngomong apa? Kurang. Hei kamu yang kurang percaya. Memberi, melayani itu perlu. Itu hanya sarana. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Dan karena kita sudah menikmati Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Itu hanya sebagai rasa syukur. Amin. Oh, kalau nggak melayani Tuhan nanti saya nggak diberkati. Enggak. Saudara jadi jemaat biasa juga pasti diberkati. Amin. Wah, saya pengen Pak melayani Tuhan Pak. Saya kepengen jadi kayak singer WL gitu kan. Tapi suara saya kayak gaok. Ya udah dibawa aja. Amin. Iya, nyanyi aja gitu di bawah. Tuhan juga sama berkatnya. Amin. Iya, kita semua sama berkatnya satu dinar. Yang khotbah berkat 1 dinar, yang nyanyi 1 dinar, yang duduk di bawah 1 dinar, yang asyir juga 1 dinar. Iya. Jadi ayo, itu semuanya karena rasa syukur. Pak, saya mau jadi asyir aja Pak. Saya nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, senyum doang saya bisanya. Ya udah senyum doang kan gitu. Gampang saya. Sampai ada orang bertobat gara-gara gua pengen ke gereja lagi karena melihat senyum dia itu saya jadi semangat gitu kan. Ya, nggak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, karena ketemu saudara yang suka senyum, dia senang ke gereja. Lama-lama dia dengar firman, iman timbul. Amin. Jadi semangat datang ke gereja terus ya. Sekarang mah biasa diantar sama temennya, sekarang mah sendiri dia datang. Amin. Iya, kenapa? Karena muncul iman dalam dirinya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi sebenarnya setiap rasa takut lahir dari perasaan terpisah dari Allah. Ketika Adam terpisah dari Allah, mulai muncul rasa takut. Ketika fokus daripada Petrus bukan lagi Yesus, tetapi ngelihat ombak, badai, angin yang kencang, dia mulai tenggelam. Jadi hari-hari ini kalau saudara punya rasa takut, iya, mulai introspeksi diri. Saya mulai enggak memandang kepada Yesus. Ya, ini mikirin apa ini? Iya kan begitu ya. Jadi harus mulai evaluasi. Ayo arahkan pandanganmu kepada Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu ketika saudara merasa wah jauh sama Tuhan nih, merasa gagal, merasa berdosa, akhirnya saudara merasa bersalah. Nah ketika saudara merasa bersalah, akhirnya saudara menganggap Tuhan pasti akan menghukum saudara. Padahal saudara sudah tidak lagi ya akan dihukum karena penghukuman atas dosa saudara seumur hidup saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Kemarahan Tuhan udah nggak ada lagi karena kemarahan Tuhan sudah tertumpah kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga yang ada dalam diri Allah terhadap saudara adalah mengasihi. Makanya Yesus rela mati supaya saudara hidup. Amin. Yesus rela terpisah dari Bapa supaya saudara dipulihkan hubunganmu dengan Bapa. Jadi hari ini saudara harusnya menyadari betapa Bapa sangat mengasihi kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata Bapa sangat mengasihi kamu. Amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dari Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini poinnya. Jika kita mengira bahwa Tuhan masih marah, masih mau menghukum kita, Bapak Ibu Saudara, Ia bermaksud melakukan sesuatu buat kita, maka kita nggak akan pernah punya iman, ya, untuk mempercayai Allah. Kita tidak akan pernah memiliki iman bahwa semuanya akan baik-baik saja. Enggak. Kenapa? Karena kita pikir ngelihat kepada kelemahan kita. Padahal kelemahan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus yang udah tanggung kelemahan kita. Kita nggak bisa untuk lakukan apapun. Yesus sudah lakukan apapun, saudara. Untuk siapa? Untuk saudara. Dia menukar saudara dengan dirinya. Saudara yang harusnya dihukum, dia yang mati dihukum buat saudara. Supaya saudara hari ini merdeka.
Amin. Jadi kalau orang dengar Injil, Injil itu kabar baik. Dia harusnya penuh dengan sukacita. Amin. Ketika dia dengar khotbah itu harusnya ketika itu yang disampaikan adalah Injil kasih karunia, maka saudara akan dipenuhi kelegaan. Wow, puji Tuhan, luar biasa ya. Akan memunculkan sesuatu keyakinan dalam diri kita. Ya, ini penting buat kita. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mau punya saat ini saudara, apapun yang mungkin saudara sedang hadapi, mungkin tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah apapun itu, saya ingin sampaikan. Ya, ada kabar baik, ada jawaban buat Bapak Ibu Saudara. Ya, ada penawar dari rasa takut. Amin. Iya. Nah, kabar baiknya untuk kita semuanya, ya, ada obat penawar yang pasti untuk rasa takut. Nah, Rasul Yohanes berkata bahwa kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Amin. Iya. Jika kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara, iya, begitu mengasihi kita sehingga Dia mau menyerahkan anaknya mati buat kita, ya, menerima pukulan bagi kita supaya kita diberkati dengan begitu banyak berkat yang luar biasa. Saya ingin sampaikan, Tuhan begitu mengasihi saudara. Jadi Dia rela menyerahkan anaknya untuk babak belur, penuh bilur. Untuk Dia disiksa, dianiaya, dipermalukan, diludahi, dilempari batu mungkin, lalu mati di atas kayu salib. Buat siapa? Buat supaya Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Jadi dengan poin ini kasih yang sempurna itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, Tuhan berkata bahwa hidupku bukannya akulah lagi, melainkan Kristus. Kenapa firman ini dimunculkan? Karena ini merupakan sebuah kesadaran dari Rasul Paulus bahwa hidupnya bukannya dia lagi, tapi itu Tuhan yang sudah menghidupkannya. Amin. Dan ketika saudara mempercayai Tuhan, saya ingin sampaikan, hidupmu bukannya aku lagi, melainkan siapa? Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara, mengasihi saudara, maka saya percaya tidak ada lagi yang dapat membuat saudara takut. Amin. Iya. Bukan paku yang menghalangi Tuhan untuk turun karena Dia berkuasa untuk melakukannya. Tetapi Tuhan lakukan itu karena kasih. Saya harus lakukan ini. Jadi ketika Dia melakukan ini, matanya memandang saudara. Ketika Dia dipecut, ketika Dia disakitin, matanya memandang saudara. Orang-orang yang dikasihi. Sekalipun orang-orang yang dikasihinya ngeludahin dia, mukulin dia, tapi dia menyadari bahwa aku rela melakukan ini karena Engkau. Inilah yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi paku tidak bisa menahan Yesus di kayu salib. Dia bisa bergerak dengan leluasa dengan kekuasaannya, tapi Dia tidak lakukan itu karena Dia mengasihi kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi tidak ada satupun yang membuat, ya, yang melakukan sesuatu buat Tuhan untuk menahan saudara untuk menerima begitu banyak hal. Anaknya aja diserahin buat saudara. Jadi kesembuhan, ya, pemulihan, berkat, apapun itu yang saudara perlukan, Tuhan sudah lakukan. Amin. Iya. Sehingga Roma 8 ayat yang ke-32 ini berkata saudara. Ya, ini ayat mats ya buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya sebagian kita udah menghafal ayat ini ya, Roma 8 ayat 32. Dikatakan apa? Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau anaknya aja diserahin, apalagi yang lainnya. Jadi kadang-kadang kita tidak mempercayai itu karena kita tidak melihat kasih Tuhan yang besar. Kita terlalu fokus dengan melihat diri kita yang penuh dengan kekurangan. Ayo mulai sekarang pandang
Yesus, dia sangat mengasihi kita. Dia sudah mengaruniakan segala sesuatu buat kita. Maka kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyediakan segala yang kita perlukan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang penuh dengan pergumulan Tuhan membuka jalan. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi tepuk tangannya buat Tuhan yang lebih luar biasa. Amin. Nah, hari ini jika kita mendengar suara Tuhan, mari saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ketika Yesus dibaptis lalu keluar dari baptisan, apa yang terjadi? Ada terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ketika Yesus ada di dalam hidup saudara, Tuhan ada dalam hidup saudara, maka sadari saudara adalah pribadi-pribadi yang dikasihi siapa tuh? Tuhan. Ya. Bapa mengasihi aku. Ya. Dia berkata, engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Wah, luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita tidak usah lagi bersembunyi. Amin. Kita dapat berlari menghampiri Tuhan, mendekat sama Tuhan, berseru kepada Tuhan ketika masalah persoalan datang. Karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Amin. Kita nggak ragu lagi untuk mempercayai Tuhan. Aku percaya penyediaanmu aja. Ya. Selalu di dalam doa kita tidak ada lagi keraguan. Ya. Bapak, aku percaya bilurmu sudah menanggung segala sakit penyakitku. Aku pasti sembuh oleh karena kuasa bilur. Amin. Jadi nggak ada lagi keraguan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara menghadapi masalah persoalan apapun itu dalam rumah tanggamu, kita percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan. Iya. Kau sanggup memulihkan keluargaku, anak-anakku, Tuhan berkati. Masa depan mereka penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Amin. Sehingga kita sadar, ya, bahwa berkat Tuhan luar biasa. Iya. Jadi ketika anak-anak saya mencari pekerjaan, ya mungkin orang lain kesulitan mencari pekerjaan, dia dengan mudahnya dapat dia panggilan lagi, sampai dia bingung milih yang mana gitu. Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya dia bosan yang ini pindah yang ini bosannya pindah ke sini gitu. Sampai kita orang tua harus ngingetin, udah jangan pindah-pindah ya. Kita cari ya posisinya memang sudah layak dan baik untuk perusahaan ini. Iya, dan kamu jadi berkat sesuai dengan ilmunya kamu gitu. Ya, tapi setelah berapa lama lagi, bosan lagi, pengen cari lagi, saudara ya. Ternyata dia cari yang gajinya lebih gede, saudara gitu ya. Jadi ini situasi dan kita percaya Tuhan selalu membuka jalan. Karena kita mempercayai bahwa anak-anak kita pun masa depannya ada di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu dengan kekhawatiran, aduh gimana masa depan mereka. Percayalah Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Mungkin saudara lihat, wah bandel banget Pak, kuncinya aja sampai panjang Pak, begitu ya. Hal itu bandel banget Pak, gitu ya. Jangan takut, Allah kita punya rencana. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa dalam hidup anak-anak saudara. Jadi ini akan menghilangkan semua ketakutan kita. Ya, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Keberhasilan, kemenangan apapun itu ada di tangan Tuhan. Ia bermaksud melindungi kita. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Jadi jangan takut. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya untuk memasuki tahun ke depan nanti, Tuhan berkata, jangan takut. Ya, ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara nanti akan alami dalam hidup saudara. Ini mempengaruhi sesuatu yang dahsyat dalam diri saudara. Nah, kalau saudara sudah mendengar kebenaran firman Allah yang luar biasa ini, saya percaya cara pandang kita terhadap Tuhan jadi berbeda. Amin. Kalau saudara melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidupmu, maka ini sebuah pewahyuan datang dalam hidup saudara. Banyak orang mendengar firman Allah, tapi pewahyuan itu tidak muncul dalam diri mereka. Sehingga mereka nggak ngeh kalau Tuhan sangat mengasihi. Ya. Jadi mereka akhirnya terus berusaha gimana caranya ya supaya Tuhan senang sama saya, cari perkenanan Tuhan supaya saya berkenan. Padahal saudara sudah. Karena saudara berkenan karena karya Kristus, bukan karena engkau luar biasa, bukan, saudara. Ya, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, cara pandang ini ada sebuah pewahyuan yang harusnya dimiliki oleh banyak kita. Ya. Nah, ketika saudara mengalami ini, betapa Tuhan sangat mengasihi engkau, ini tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan terhadap kita. Karena kalau saudara punya pewahyuan, nggak punya pewahyuan, Tuhan sayang sama saudara. Amin. Ini tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan. Tapi kalau saudara memiliki pewahyuan, betapa kau sangat disayang sama Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa, ini akan mempengaruhi penerimaan saudara. Akan apa? Yang Tuhan sudah sediakan.
Amin. Iya. Ini tidak mempengaruhi Tuhan di dalam penerimaan terhadap kita. Dia selalu menerima. Tapi ini akan mempengaruhi kita akan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi semakin saudara mendapat pewahyuan yang luar biasa ini, mempercayai kasih Tuhan yang besar, mempercayai penyediaan Tuhan yang besar, maka saudara boleh melihat ada begitu banyak hal Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara bingung sendiri, wah kok bisa ya? Kita diberkati dengan lebih luar biasa. Nah, banyak orang ketika mereka memiliki hati yang tidak percaya, maka mereka akan keluar dari perkataan. Perkataan yang keluar dari saudara itu muncul dari hati. Selalu berkekurangan. Nggak mungkin lah. Boro-boro kos gitu, ya kan gitu. Nggak mungkin lah. Ya. Oh ini aja kurang, itu aja kurang. Gitu. Ya. Nah, hari ini panitia Natal mungkin rada-rada khawatir juga, ya kan gitu. Karena dananya belum mencukupi. Ya, jadi untuk menghilangkan ketakutan, kekhawatiran mereka, ayo nyumbang yang banyak, amin. Yang belum nyumbang yang banyak. No, ketua panitianya senyum-senyum. Di endorse saya sama dia, supaya diberkati lebih banyak, amin. Ya, tapi panitia ini luar biasa. Mereka nggak takut, saudara. Dari mulut mereka keluar apa? Tuhan pasti sedih. Luar biasa. Saya selalu mendukung mereka. Tahun yang lalu aja Natal lebih kok. Tahun yang lalu lagi lebih kok. Wah, jadi mereka semangat dan mereka percaya Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Amin. Nah, ada banyak orang seringkali Bapak Saudara, karena mereka di hatinya tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka dari perkataannya pun sama. Enggak mungkin sembuh lah. Penyakit begitu masa umur hidup, ya kan begitu. Ya, jadi akhirnya gimana? Ya, kita tidak bisa menerima kesembuhan itu. Enggak mungkin berhasil lah, pasti gagal lah, yang kayak gitu. Yang lain aja pernah nyoba gagal gitu. Iya, yang lain nyoba gagal pakai kekuatan sendiri. Kita nyoba dengan kekuatan siapa tuh? Tuhan. Amin. Iya. Jadi berbeda situasinya. Nah, itu semua muncul dari diri kita. Maka kadang-kadang ketika orang-orang muncul dengan sungut-sungut, ngegerutu, itu muncul dari hati yang tidak percaya. Karena hati mereka percaya, sekalipun hari ini masih kekurangan, belum kelihatan berkatnya, dari mulut mereka penuh dengan ucapan syukur. Makanya yang mengucap syukur itu biasanya orang-orang yang penuh dengan iman, percaya Tuhan pasti menyediakan segala yang mereka perlukan. Amin. Ada jalan keluar di dalam keberadaan apapun masalah persoalan. Tapi kalau mereka yang terus bersungut-sungut, itu artinya mereka tidak mempercayai kalau Tuhan sudah menyediakan segala yang mereka perlukan. Makanya ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bahasa orang percaya dengan bahasa orang yang tidak percaya itu jadi berbeda. Makanya akan menjadi perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kalau saudara orang percaya, saya percaya masa depanmu penuh dengan harapan, rumah tanggamu penuh dengan harapan, anak cucumu penuh dengan harapan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Ini akan mempengaruhi cara kita menerima dari Tuhan, saudara. Ya. Sehingga akhirnya ini sesuatu terjadi. Saya kasih contoh. Ada panglima, ya di panglima Romawi nih, ya perwira Romawi, gitu. Satu ketika ada pembantunya sakit, lalu dia nyuruh bawahannya untuk ketemu Yesus, karena dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan. Lalu dia suruh Yesus ya untuk minta tolong untuk menyembuhkan hambanya. Lalu Yesus berkata, oke, nanti saya mau datang ke rumahnya. Kira-kira perwira ini ngomong apa? Enggak usah datang Tuhan. Cukup apa? Ngomong aja. Sepatah kata dari Tuhan akan menyembuhkan hamba saya. Jadi artinya apa? Dia mendapat sebuah pewahyuan yang luar biasa tentang Tuhan. Yang membuat dia sadar asal Tuhan ngomong apa aja pasti sembuh kok, bantu saya. Amin. Wah, luar biasa ya. Jadi perwira ini mempercayai benar Tuhan itu luar biasa. Dia cukup ngomong aja Tuhan. Jadi ini mempengaruhi penerimaan dia terhadap apa yang Tuhan akan lakukan. Tapi kalau dia tidak mempercayai, saya percaya saudara, kita nggak ada pengharapan apa-apa terhadap Tuhan. Jadi orang yang datang ke gereja seharusnya adalah orang-orang yang penuh dengan keyakinan. Kalau mereka datang kepada Tuhan beribadah, maka mereka percaya kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin.
Ya, jadi ini sebuah poin penting untuk kita sadari. Jadi hari-hari ini mungkin pertolongannya belum kelihatan, mungkin yang sakit masih belum disembuhkan, tapi sebuah pewahyuan itu mempengaruhi cara kita menerima dari Tuhan, bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Kita percaya pertolongan pasti terjadi. Kita percaya usahaku pasti berhasil. Kita percaya anak-anakku punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi mau nggak mau dari mulut kita pun keluar perkataan-perkataan iman. Ya. Karena kita punya iman. Ya. Ini bukan cuma sekedar mantera, ayo bacain, ya, ayo ucapin terus ucapin 100 kali, 1000 kali aja bisa berhasil. Enggak, saudara. Ini bukan masalah itu, ya. Tapi ini masalah apa? Tindakan iman, karena kita mempercayai Tuhan lebih daripada semuanya. Amin. Jadi ini penting buat kita. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa berhasil dengan usaha kerja keras, kekuatan diri kita, tapi kita bisa berhasil oleh karena kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi, saya ingin sampaikan, saudara, ya, ketika saudara mempercayai Tuhan, ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saya ambil dalam Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan di sini. Iya. Apa katanya? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Jadi kalau hari ini kau punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan, kau mengalami kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, firman Allah yang datang dalam hidup saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Karena orang bimbang, orang ragu, orang khawatir, itu saya gambarin seperti orang yang duduk di atas kursi goyang. Goyang mah goyang, tapi nggak kemana-mana. Ya, karena penuh dengan kekhawatiran. Aktif mah aktif. Ya, kegiatan rohani jalan terus, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, tidak berhasil apa-apa. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan membimbing engkau, menolong engkau, meneguhkan engkau, menolong engkau, menyediakan segala yang kita perlukan. Bahkan Dia yang memberikan apa? Kemenangan dalam hidup kita. Amin. Jadi mempercayai Tuhan melakukan segala sesuatunya akan membuat kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan. Ya, sesuatu yang luar biasa yang harus saudara miliki dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini semua yang harusnya kita alami, sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu akan semakin melimpahkan apa? Kasih karunia, damai sejahtera semakin melimpah, menghalau semua kekotoran, kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dengan sangat jelas. Ya, ini penutup buat kita nih, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya, ingat baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Di mana Dia sudah melakukan perkara yang luar biasa. Ya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita, bukan dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau datang ke gereja pun kita ingin supaya kita lebih lagi mengenal Allah, mendengar firman tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai ini. Sehingga ini akan berdampak kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah. Kata damai dari kata shalom, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang keutuhan. Itu bicara soal kesembuhan, itu bicara soal penyediaan Allah. Ya. Jadi ini akan melimpah dalam diri kita. Sampai kita juga terkejut, kok bisa itu? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang penuh dengan kesulitan, pergumulan, Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi hari-hari ini arahkan pandanganmu kepada Kristus yang luar biasa, yang sudah membayar semua harganya, sehingga saudara tidak lagi harus membayar. Amin.
karena Dia sudah bayar. Jadi kita yang ada sekarang adalah mempercayai Dia sudah melakukan perkara yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, jangan takut, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Amin. Jadi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi. Ya, ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Dan persiapan untuk minggu yang akan datang, hari Sabtu kita ada momen Natal, dan saya percaya ini akan jadi berkat juga untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mengingat semua karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Ayo sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Ayo kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Damai sejahtera yang semakin melimpah karena kita semakin mengenal Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang sudah rela melakukan segala sesuatu buat kita. Sehingga hari ini kita yakin dan percaya bahwa Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, menghalau segala kekhawatiran kita, menghalau segala kecemasan kita, kebimbangan kita, ketakutan kita. Dia berkata janganlah takut. Dia akan membimbing kita, menolong kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji dan nama. Kekuatan di hidupku. Yes. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah lebih sungguh lagi katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Materaikan semua berkat kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah setiap kami boleh menikmati setiap pewahyuan yang boleh datang dalam hidup kami untuk mengenal akan Engkau ya Allahku, mengenalkan karya-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib bagi setiap kami, sehingga kami boleh sadar hari ini
betapa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Begitu sempurna kasih-Mu terhadap kami Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan beserta dengan kami. Pertolongan-Mu ada di dalam hidup kami, campur tangan-Mu ada di dalam semua apapun yang kami lakukan, sehingga kami yakin dan percaya masa depan kami penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati oleh Tuhan. Dan apapun hari-hari yang kami kerjakan boleh menjadi berhasil oleh karena Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, arahkan pandangan kami terus tertuju kepadamu, karena Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dan biar apapun yang kami lakukan hari-hari ini sebagai ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan, kegairahan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mendekat kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya pertolongan kami luar biasa. Tuhan yang melakukannya bagi kami, Engkaulah yang memberikan kemenangan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami yang boleh hadir pada perayaan hari ini Tuhan, sehingga ibadah raya ini menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Setiap kami boleh mendengar kebenaran firman Allah, kami boleh memahaminya dan menjadi sebuah pewahyuan yang luar biasa. Mari Bapak, berkati pribadi demi pribadi, berkati keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil karena Tuhan, dan nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, karena kuasa bilur-Mu sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Sehingga yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa bilur Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang mengalami pergumulan Tuhan menolong dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan campur tangan dengan dahsyat sehingga pertolongan terjadi. Terima kasih Bapak, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami berdoa untuk momen Natal Tuhan minggu depan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan atas kami semuanya, khususnya untuk panitia, untuk para peserta yang ada. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka semuanya diberikan kekuatan yang luar biasa, semangat, kegairahan yang luar biasa, sehingga momen Natal ini menjadi momen yang berkesan, yang pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di mana kami boleh mengenalkan Tuhan yang luar biasa. Berkati cuaca yang ada, sehingga cuaca yang ada adalah cuaca yang sungguh-sungguh baik Tuhan, tidak turun hujan, semuanya mendatangkan berkat bagi setiap kami. Tempat di mana kami akan merayakan momen ini, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu yang berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Biar sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, bahkan pertolongan-pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan kasih karunia yang luar biasa, melimpah dalam hidupmu, memenuhi hati dan pikiranmu, sehingga dipenuhi dengan damainya, sukacitanya, sehingga kasih karunia Tuhan mengalir melimpah atas hidupmu, menjadi berkat, menjadi anugerah, dan dimanapun kau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus yang ajaib akan menyertai engkau, menghibur, menguatkan engkau, menolong engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga engkau diberkati dengan luar biasa, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.